pertemanan karena Allah juga ini bermanfaat di akhirat, bermanfaat di akhirat. Ada dua ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang manfaat pertemanan karena Allah di akhirat. Di antaranya Allah berfirman dalam firman-Nya, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Kata Allah al-akhilla, al-akhilla jamak dari khalil, al-khalil yaitu orang-orang yang saling berteman dekat. Al-khalil itu pertemanan yang sangat dekat. Karena al-khalil diambil, al-khalil teman dekat. Dan kita tahu secara umum kita berteman bersaudara. Secara umum seluruh kaum mukminin bersaudara. Lebih dari itu bersahabat. Lebih dari itu berkhullah, yaitu pertemanan yang dekat. Ya. Al-khullah yaitu pertemanan yang merasuk dalam tubuh. Makanya disebutkan yang jadi Khalilur Rahman cuma dua, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak punya khalil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila, law kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadhtu Abu Bakrin khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau aku boleh punya teman kekasih yang spesial selain Allah, tentu aku akan dari umatku, tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai apa? Kekasihku. Tetapi Abu Bakar hanyalah Habibu Rasulillah atau Hibbu Rasulillah. Habibu Rasulillah banyak, di antaranya Abu Bakar, di antaranya Umar, Utsman, Ali, di antaranya Usama bin Zaid, di antaranya Zaid bin Harithah. Mereka adalah Habibu Rasulillah. Adapun Khalilur Rasulillah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-akhilla yaitu pertemanan yang begitu kuat di dunia, saking dekatnya sampai disebut dengan khalil. Ternyata pada hari kiamat, yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Pada hari kiamat akan terputus semuanya, bahkan bukan cuma terputus, berbalik saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang menjalin pertemanan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemanan mereka berlanjut, pertemanan mereka berlanjut. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, ya, kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatan. Seluruh pertemanan, seluruh relasi persahabatan yang dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dunia semata, maka pada hari kiamat kelak akan berubah jadi permusuhan. Illa ma kana lillah, kecuali persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu daimun bidawamihi, maka akan senantiasa langgeng sebagaimana langgengnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama qala Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan ini ayat ini mirip seperti pernyataan Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Ibrahim berkata dalam surat Al-Ankabut, "Innama takhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya." Sungguhnya kalian sama-sama kerjasama untuk menyembah berhala, untuk memupukkan pertemanan, cinta kasih di antara kalian. Tapi fil hayatid dunya, hanya dalam kehidupan dunia. Kalian bersahabat, sama-sama bareng-bareng beribadah kepada berhala, bertemanan dalam kesyirikan, bertemanan dalam kemaksiatan. Thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Namun pada hari kiamat kelak kalian saling kufur di antara kalian, kalian saling melaknat di antara kalian. Wa ma'wakumun nar, tempat kalian neraka jahanam. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi kalian. Semua persahabatan, pertemanan yang bukan karena Allah akan terputus pada hari kiamat kelak. Adapun pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan langgeng, akan langgeng. Bahkan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jika salah seorang sudah meninggal terlebih dahulu, maka dia ingat temannya tersebut, teman dekatnya, maksudnya teman spesial, teman spesial. Ali radhiyallahu anhu berkata, sebagian diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, beliau berkata akhbarana Israil an Abi Ishaq an Al-Harith an Ali radhiyallahu anhu, menafsirkan ayat ini. Ali radhiyallahu anhu berkata, khalilani mu'minani wa khalilani kafiran. Dua sahabat sama-sama beriman, dan ada juga dua sahabat sama-sama kafir. Fatufiya ahadul mu'minin wa busyira bil jannah. Dua orang berteman, kemudian yang satu meninggal terlebih dahulu. Kemudian yang meninggal terlebih dahulu ini ternyata diberi kabar gembira bahwasanya dia masuk surga. Fadzakara khalilahu, kemudian di akhirat dia ingat, setelah dia meninggal dunia diberi kabar gembira tentang surga, dia ingat tentang temannya di dunia yang masih hidup. Subhanallah. Pertemanan luar biasa, dia ingat. Ini belum hari kiamat, masih setelah kematian. Maka dia berkata, Allahumma, dia minta kepada Allah, Allahumma inna fulanan khalili kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulika wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarr. Ya Allah, temanku si fulan di dunia yang masih hidup,
kekasihku, kawan dekatku, teman akrabku, dulu menyuruhku di dunia untuk taat kepadamu, menyuruhku untuk taat kepada Rasulmu, menyuruhku untuk mengajakku untuk berbuat kebaikan dan melarangku dari perbuatan keburukan. Wa yunbi'uni anni mulaqik, dan dia telah mengabarkan aku bahwasanya aku akan bertemu dengan engkau, yaitu di akhirat. Dan sekarang aku telah bertemu dengan engkau ya Allah. Allahumma fala tudhillahu ba'di, ya Allah jangan kau sesatkan dia setelah kematianku. Hatta turiyahu mithla ma araitani, sampai kau wafatkan dia dan kau perlihatkan kepada dia kenikmatan surga sebagaimana yang kau lihatkan kepadaku. Wa tarda anhu kama radita anni, dan kau ridha kepadanya sebagaimana kau ridha kepadaku. Fayuqalu lahu, ya, maka dikatakan kepada orang ini, idhab falau ta'lamu ma lahu indi la dhahikta katsiran wa bakaita qalilan. Pergilah engkau, kalau kau tahu apa yang aku siapkan untuk temanmu, kata Allah, apa yang aku siapkan untuk temanmu, tentu kau akan banyak tertawa dan kau akan sedikit menangis. Thumma yamutul akhar, jadi akhirnya yang teman satunya meninggal lagi. Fatajtami'u arwahuhuma, maka berkumpullah ruh mereka berdua, ya. Ni'mal akh, maka kemudian mereka berdua saling bertemu dan mereka berkata, ni'mal akh wa ni'mas sahib wa ni'mal khalil. Sungguh ini adalah temanku yang terbaik, sahabatku yang terbaik, saudaraku yang terbaik. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Pertemanan karena Allah. Adapun yang sebaliknya, kalau pertemanan orang kafir, maka dia akan meminta kepada Allah untuk, ya, menghukum temannya yang telah menyesatkannya, ya. Taib, ini di antara ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya pertemanan karena Allah bermanfaat sebelum hari kebangkitan, sebelum hari kebangkitan, ya. Bagaimana ketika hari kebangkitan? Juga bermanfaat. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 101, dalam Syu'ara ayat 101. Ketika penghuni neraka Jahannam mereka berkata, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, ya, kata Allah, mereka berkata, demi Allah dulu kami dalam kesesatan yang nyata, idz nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Allah. Itu mereka berbicara sesembahan-sembahan mereka, mereka samakan dengan Allah, ya. Wa ma adallana ilal mujrimun, dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang para pendosa. Kemudian mereka berkata, fama lana min syafi'in, tidak ada pemberi syafaat bagi kami. Tidak ada yang syafaat. Malaikat tidak memberi syafaat, para nabi tidak memberi syafaat, teman-teman juga tidak memberi syafaat. Karena pada hari kiamat ada kemuliaan yang Allah berikan, yaitu syafaat. Kata Nabi, syafaatil malaika wa syafaatil anbiya wa syafaatil mu'minun. Para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang beriman juga memberi apa? Syafaat. Kata mereka dalam neraka Jahannam, ya, kata Allah, ya, qalu wa hum fiha yahtasimun, mereka dalam neraka saling bermusuhan. Mereka berkata, mereka mengeluh, kata mereka, fama lana min syafi'in, tidak ada pemberi syafaat bagi kami. Malaikat tidak beri syafaat, para nabi tidak beri syafaat. Kemudian kata mereka, wala sadiqin hamim, dan tidak ada teman dekat yang membantu. Tidak ada teman dekat yang membantu. Kalau orang-orang kafir teman dekatnya tidak bisa membantu, maka mafhum mukhalafah sebaliknya, berarti orang-orang beriman temannya bisa membantu, ya. Makanya berkata Al-Hasan terkait dengan ayat ini, sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi, Al-Hasan Al-Basri berkata, istakthiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah teman-teman beriman, teman-teman yang beriman, sungguhnya mereka bisa beri syafaat pada hari kiamat kelak. Mereka bisa beri syafaat pada hari kiamat kelak. Dan dalil akan hal ini banyak. Seperti dalam hadis, ketika orang-orang sudah melewati sirat, kemudian mau masuk surga, maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, ya Rabb,
ya Rabb kami, sungguhnya kita punya teman-teman kanu yahujjuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Dulu kita punya teman-teman ya Allah, mereka puasa bareng kami, salat bareng kami, dan mereka berhaji sama kami, satu travel. Ternyata di neraka. Maka mereka minta, ya Allah izinkan kami untuk beri syafaat kepada mereka. Mereka minta terus sampai akhirnya Allah izinkan. Kata Allah, keluarkan mimman ta'rifun, keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Akhirnya mereka diizinkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian orang, teman-teman mereka yang masuk neraka, untuk dikeluarkan. Yang memberi syafaat kepada kami, kata Qatadah menafsirkan ayat ini, ya'lamuna wallahi, sungguhnya mereka, yaitu penghuni neraka tersebut, mereka tahu, wallahi, demi Allah mereka tahu, inna sadiqa idza kana salihan nafa, sungguhnya teman kalau saleh akan bermanfaat. Wa innal hamima idza kana salihan syafa, sungguhnya teman dekat kalau dia saleh dia akan beri apa? Syafaat. Ya, akan beri syafaat. Maka ini di antara keutamaan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya berteman karena Allah adalah ibadah. Berteman karena Allah adalah ibadah, ya. Di antaranya tadi hadis tentang 7 golongan yang kemudian Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan, rajulani tahabba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi, mereka bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil tentang bahwasanya berteman karena Allah adalah ibadah, Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang jika terdapat pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. 3 perkara kalau terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, bukan karena ekonominya, bukan karena parasnya, bukan, tapi karena keimanannya. Mungkin akhlaknya baik, mungkin karena dia sering ke masjid, mungkin dia tutur katanya bagus. Jadi dia mencintai orang ini karena akhirat, bukan karena duniawi. Karena pertemanan banyak tapi karena duniawi. Ya, pertemanan banyak karena duniawi. Pertemanan banyak karena satu suku, karena satu daerah, karena satu hobi, karena satu kampung. Bukan itu yang dimaksud. Tapi berteman karena orang ini soleh, karena orang ini akhlaknya baik, karena orang yang sering ke masjid, karena orang ini ngajarin kebaikan, karena orang ini mengingatkan saya kepada akhirat, karena orang ini mau menegur saya untuk meninggalkan kemaksiatan, dia tidak pekewuh negur saya untuk meninggalkan maksiat. Saya mencintainya karena inilah, karena pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai seorang karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Dan ini menunjukkan berteman karena Allah, mencintai karena Allah adalah ibadah, ya. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak Allah akan mencari hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, Ainal mutahabbuna bijalali, mana hamba-hambaku yang saling mencintai karena keagunganku. Mereka mencintai karena aku, bukan karena yang lainnya. Allah cari, mana mereka, mana mereka? Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini aku akan naungi mereka di mana tidak ada naungan kecuali naunganku, ya. Tidak ada naungan kecuali naunganku. Dalam hadis yang lain, jadi Allah banggakan mereka pada hari kiamat kelak. Allah bilang, mana mereka, mana mereka? Allah tunjukkan, Allah sohorkan mereka, Allah pamerkan mereka di hadapan khalayak bahwasanya ada hamba-hambaku yang saling mencintai karena aku. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, lil mutahabbina fiyya, lil mutabadzilina fiyya. Wajib kecintaanku mengenai orang-orang atau 2 orang yang saling berkunjung karena aku, yang saling berkunjung karena aku, yang saling mencintai karena aku, yang saling membantu karena aku. Subhanallah, saling mengunjungi dapat pahala, ya. Saling mengunjungi dapat pahala. Pertemanan menyenangkan, kunjungan, ngobrol dapat pahala. Saling mencintai karena, saling membantu karena aku, maka wajib aku mencintai mereka. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang, dia pergi ke kampung yang lain, bersafar atau dia pergi perjalanan jauh, kemudian dia ingin menjenguk temannya karena Allah Subhanahu wa taala.
Fa arsadahu Allah ala madrajatihi malakan, maka Allah kirim malaikat menjelma jadi manusia, mencegat dia di tengah jalan. Maka dia berjalan di tengah jalan ketemu dengan seorang. Maka orang tersebut, padahal itu malaikat, jelmaan malaikat. Maka orang tersebut berkata, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Kemudian dia berkata, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin mengunjungi saudara saya karena Allah di kampung tersebut. Maka malaikat tadi bertanya, "Hallaka alaihi min ni'matin tarubbuhu 'alaiha?" Apakah kau ke sana ada urusan duniawi? Ada urusan ngurusin ternak, ngurusin kebun, ngurusin perdagangan, ya. Kau ketemu dia jauh-jauh ada urusan duit, urusan dunia? Kata dia, tidak ada. Illa anni ahbabtuhu fillah. Saya ke sana karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia jelaskan, saya ke sana bukan karena urusan dunia, karena dia saya kunjungi karena dia, saya cinta dia karena Allah. Maka malaikat berkata, "Fa inni Rasulullah ilaika anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi." Sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai kawanmu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, makanya kalau ada orang mencintai kita karena Allah, kita doakan, kita bilang ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu karena kau telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya cinta kepada saudara, menjalin persahabatan dengan kawan, terutama teman dekat karena Allah, bukan karena duniawi, maka ini ibadah yang agung. Ibadah yang agung, ya. Namanya mencintai karena sesuatu, ya, bukan karena zatnya tetapi karena sesuatu tersebut, ya. Kita mencintai dia bukan karena secara zat dia biasa-biasa aja, mungkin fisiknya biasa-biasa aja, tapi kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mencintai sesuatu karena sesuatu yang lain, ya. Seperti disebutkan dalam syair, ya, Majnun Laila, seorang laki yang dikenal jatuh cinta kepada Laila, dia berkata, "Amurru ala diyari diyaru Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara." Kata dia, si Majnun yang tergila-gila kepada si Laila, dia berkata, "Aku melewati kampung, rumah-rumah aku lewati, kampungnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok yang ada di kampung tersebut. Rumah-rumah aku ciumin. Bukan karena aku cium tembok karena cinta kepada tembok, tetapi cinta kepada yang dibalik apa? Tembok. Cinta kepada si Laila, ya. Dia mencintai tembok karena siapa? Karena Laila, bukan karena zat temboknya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud bibir mencium Laila, apa daya ketatap tembok, ya. Jadi maksud itu namanya cinta karena sesuatu. Jadi kita senang gaul sama dia bukan karena dianya, tapi karena Allah, karena dia beriman kepada Allah, karena dia baik, karena dia ingatin saya buat sholat, karena dia menegur saya kalau saya maksiat, ya. Ketika saya susah dia ingat sama saya, seperti itu. Itu namanya pertemanan karena Allah. Inilah ibadah yang agung, yang sebelum datang Rasulullah SAW tidak dikenal oleh para sahabat. Para sahabat ketika masih musyrik, masih kafir, mereka punya pertemanan, ya. Bahkan kita, bagaimana kita baca dalam sirah bahwasanya Abdurrahman bin Auf berteman dengan Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang menyiksa Bilal. Makanya ketika perang Badar, Umayyah bin Khalaf panggil Abdurrahman bin Auf, "Hei kawan, sahib, kita dulu temenan. Kau tangkap saya aja biar nanti." Ya, jadi dia minta ditangkap, ya, supaya dia tidak dibunuh oleh orang-orang kaum muslimin. Tapi mereka berteman. Jadi pertemanan banyak sebelum datang Rasulullah SAW, dan pertemanan semuanya karena duniawi, karena satu darah, karena satu kampung, ya, karena satu suku, karena satu bisnis. Seperti Umayyah bin Khalaf sama Abdurrahman bin Auf sama-sama bisnismen, ya. Pertemanan seperti kita sekarang, banyak orang berteman karena duniawi, karena sama-sama hobi. Misalnya pertemanan karena sama-sama bisnis, pertemanan karena sama-sama tinggal di Jogja, pertemanan karena sama-sama alumni universitas tertentu, ya. Ini semua pertemanan karena duniawi. Pertemanan karena kita sama-sama satu mbah, pertemanan karena kita sama-sama satu suku, sama-sama satu kabilah, ya. Pertemanan karena sama-sama hobi main bola, sama-sama hobi main motor, ya. Itu kan semua pertemanan. Asalnya pertemanan karena duniawi,
Kalau tidak dibumbui dengan karena Allah, maka pertemanan duniawi. Kita punya teman sama-sama satu suku, bagus atau tidak? Bagus, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak dibumbui karena Allah, maka hanya pertemanan apa? Duniawi. Kita punya teman-teman sama-sama hobi main bola, boleh atau tidak? Boleh, nggak dilarang. Tetapi kalau hanya sekedar karena main bola, maka tidak ada nilai pahala. Harus dibumbui dengan karena Allah, sehingga pertemanan tersebut bukan sekedar duniawi, tapi karena Allah. Sama, kita sama-sama hobi motor, main motor, jalan-jalan, taib. Pertemanan karena sama-sama motor. Kalau kamu nggak punya motor, nggak jadi temanku. Bukankah kita berteman gara-gara sama punya motor? Iya nggak? Kalau nggak punya motor, nggak jadi teman. Tapi kalau hanya sekedar karena motor, nggak ada nilainya. Harus karena nilai-nilai agamis, harus karena Allah, sehingga pertemanan tersebut menjadi pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemanan, relasi yang terjalin karena duniawi sudah ada, maka datang Nabi SAW mengajarkan sesuatu yang baru, yaitu berteman karena Allah yang tidak pernah dikenal oleh sahabat sebelumnya. Jadilah ketika pertemanan karena Allah, pertemanan lebih kuat daripada pertemanan karena nasab, dari pertemanan karena saudara sekandung, lebih kuat pertemanan karena Allah. Ini kenyataan. Orang kalau sudah mencintai karena Allah, dia lebih dekat, lebih kuat, lebih banyak pengorbanan bahkan daripada saudara sendiri. Terjadi karena dia tahu manfaat yang dia rasakan. Berteman karena Allah ada kebahagiaan, ada saling tolong menolong, bahu membahu untuk mengejar akhirat. Ini teman yang kita cari seperti ini. Adapun teman karena duniawi banyak, namun tidak ada manfaat secara akhirat di balik pertemanan karena duniawi. Maka terjadilah pertemanan yang hebat antara para sahabat. Lihatlah bagaimana kaum Al-Ansar yang sebelumnya saling bermusuhan sampai 130 tahun perang saudara antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, padahal mereka bersaudara. Mereka disebut dengan Banu Qailah, kembali kepada nenek moyang yang sama. Bertempur 130 tahun, akhirnya mereka bersahabat karena Allah. Kata Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kalian dulu sudah di pinggir neraka, tinggal jatuh, Allah selamatkan kalian. Di antaranya kalian beriman dan kalian saling bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah jalin persaudaraan antara suku Al-Muhajirin, kaum Muhajirin dengan kaum Ansar, dengan persaudaraan yang sangat luar biasa. Persaudaraan yang sangat luar biasa. Sampai kita baca dalam, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan penduduk kota Madinah yang sudah tinggal di kota Madinah sebelum datangnya Nabi, dan mereka sudah beriman akibat dakwah Mus'ab bin Umair. Sebelum datangnya Nabi mereka sudah beriman, sebelum orang-orang berhijrah datang mereka sudah beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka senang dengan saudara-saudara mereka yang berhijrah, tidak kenal sebelumnya, tidak ada jalinan pertemanan sebelumnya. Dua suku yang berbeda, satu suku Quraisy, yang satu dari suku Al-Aus, suku Al-Khazraj yang merupakan Arab Qahtaniyin, beda suku. Tetapi ketika datang mereka senang. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang berhijrah kepada mereka. Bukan sekedar itu, wa yu'thiruna ala anfusihim, maka mereka mendahulukan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga susah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang dijaga dari sifat pelit, sifat kikir, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis, disebutkan dalam hadis bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah saudagar kaya raya di kota Mekah. Kemudian dia harus berhijrah, meninggalkan seluruh hartanya. Jadi miskin mendadak, bukan miskin bertahap. Miskin apa? Mendadak. Maka Rasulullah, di antara hikmahnya Rasulullah SAW persaudarakan dia juga dengan orang yang kaya raya, Sa'ad bin Rabi'. Ya. Mungkin bisa bantu Abdurrahman bin Auf untuk bangkit kembali. Maka ketika dipersaudarakan, maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan, dia mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku termasuk orang Ansor yang kaya raya. Saya akan bagi hartaku menjadi dua, setengah buatku, setengah buatmu. Masya Allah, Masya Allah ya. Dia punya harta bagi dua. Ibaratnya kalau kita punya uang 2 miliar, 1 miliar buat kamu, 1 miliar buat saya. Berat itu, gak gampang ya. Jangankan setengah, 1/10 aja mikir-mikir, apalagi setengah.
Lebih daripada itu dia berkata, saya punya istri lebih dari satu, kau lihat mana yang kau sukai. Bukan dia bilang yang paling tua nanti saya ceraikan buat kamu, enggak. Yang paling jelek saya ceraikan buat kamu, enggak. Dia bilang, kau lihat mana yang kau sukai, kabarkan kepadaku, akan aku ceraikan. Kalau habis masa idahnya nikahi. Subhanallah, tawaran bukan basa-basi. Tawaran serius bukan basa-basi. Karena tumbuh dari keimanan, pingin saudaranya bahagia sebagaimana dia bahagia. Bayangkan, bukan cuma nawarin harta, nawarin juga apa? Istri. Maka Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia mengatakan, barakallahu laka fi ahlik wa fi malik. Semoga Allah berkahi engkau wahai Sa'ad bin Rabi', berkahimu, berkahi istrimu, berkahi hartamu yang kau sudah tawarkan kepadaku, semoga diberkahi. Enggak, dullani ala suq, tunjukkan kepadaku mana pasar, saya punya keahlian berdagang. Maka fadulla ala suq Bani Qainuqa, ada pasarnya orang Yahudi. Ketika itu ekonomi dipegang oleh Yahudi, pasar Bani Qainuqa. Maka Abdurrahman bin Auf masuk, kemudian dia untung, kemudian dia menikah dengan wanita Ansar. Kalau kita baca cerita ini luar biasa, kita tahu bagaimana Sa'ad bin Rabi' luar biasa mulianya, karimnya, sampai dia menawarkan hartanya setengahnya buat Abdurrahman bin Auf. Makanya ada lelucon, saya di Madinah 15 tahun belum ketemu dengan kaum Ansor yang nawarin setengah apa? Hartanya, belum ada. Apalagi yang nawarin apa? Istrinya, belum ada. Mana Sa'ad bin Rabi'? Sudah enggak ada di kota Madinah. Mana penduduk Madinah yang nawarin hartanya setengah? Mana penduduk Madinah yang nawarin apa? Istrinya. Adapun penduduk Madinah baik, masih banyak yang memberikan harta bagi-bagi. Sampai ada kawan masih tinggal di Madinah, dia pergi ke toko pingin beli AC. Situ ada orang Arab begitu di Madinah. Tahu-tahu dia pilih yang bagus, dia bilang ini yang bagus, ditawarin, oh ini yang bagus. Ketika dia membayar, sudah dibayar. Kata tadi bapak tadi yang kata dia tadi, ada ikhwan yang tadi sudah bayarin kamu. Dia enggak kenal siapa, dan ikhwan tersebut pergi saja tanpa memberitahu siapa dia, tanpa meninggalkan apa? Jejak. Seperti itu di Madinah masih banyak. Tapi yang nawarin setengah hartanya sudah enggak ada. Apalagi nawarin apa? Istrinya. Maka ketika penduduk Madinah dinyinyir, mana penduduk Madinah yang nawarin hartanya setengah dan nawarin istrinya? Kata penduduk Madinah, yang seperti Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan setengah hartanya, menawarkan istrinya, sudah sirna, sudah tidak ada. Sebagaimana sudah tidak ada Abdurrahman bin Auf yang kalau ditawarin enggak mau. Jadi subhanallah. Lihatlah bagaimana kisah yang juga disebut terkait dengan tafsir ayat ini, tentang kisah ketika ada Nabi SAW, ada tamu majhud, dia ingin makan, lapar, maka dia minta dijamu oleh Nabi. Maka Nabi mengutus seorang untuk tanya kepada istri-istrinya, ada makan atau tidak. Maka pergilah utusan Nabi kepada istri Nabi, ada makan atau tidak. Istrinya mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma, sampaikan kepada suamiku, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali cuma air putih. Tidak ada. Akhirnya istri kedua juga sama jawabannya, istri ketiga juga sama, sampai istri ke-9 tidak ada makanan. Subhanallah, itu Nabi kita. Mau jamu tamu tidak ada makanan. 9 istrinya tidak ada makanan. Di rumah semua cuma air putih. Tapi makanya ibu-ibu bersyukur, di rumah masih ada Indomie, bersyukur, alhamdulillah. Ini cuma ada air putih. Akhirnya Rasulullah tidak bisa jamu. Kata Rasulullah, man yudhayifu dhaifa Rasulillah, siapa yang bisa menjamu tamuku? Maka kemudian satu orang berkata, saya Rasulullah. Dia dengan pedenya bawa tamu tersebut ke rumahnya, ternyata istrinya juga enggak ada makanan. Dia tanya, istriku ada makanan enggak? Kata istrinya, buat kamu enggak ada, buat saya tidak ada, cuma ada buat anak-anak. Kata suaminya, sudah kalau gitu anak-anak jangan dikasih makan, ajak main sampai ngantuk terus tidur. Kalau sudah tidur, itu makanan buat tamu kita, ini tamunya Nabi. Kemudian jangan lupa kau pura-pura perbaiki lampu terus matiin. Akhirnya benar, dia nurut. Dia enggak bilang, Abi, ada aja Abi. Memang Abi. Saya aja belum makan, mikirin teman, enggak mikirin saya. Itu kalau wanita, sebagian wanita zaman now ya. Tidak semuanya, banyak wanita-wanita solehah, masya Allah Ta'ala. Banyak relatif ya. Taib, maka sang wanita nurut, maka dia rayut anaknya, ditidurin, kemudian makanya disiapin, karena cuma buat satu orang, maka mereka tidak bisa makan bareng. Supaya tamunya tidak malu dan tidak sungkan makan banyak, maka lampu harus dimatikan. Karena kalau dihidangkan terus suami istri enggak ikut makan,
tamunya nggak enak nanti lah. Saya cuma makan sendiri nggak enak. Akhirnya dia nggak nyaman ketika makan. Supaya dia nyaman makan, lampunya dimatiin. Maka istrinya pura-pura perbaiki lampu, kemudian dimatiin. Datang, ya akhi afwan, lampu lagi mati, silakan makan. Terus dia duduk situ pura-pura bunyi-bunyi, pura-pura ikut makan, padahal nggak makan. Subhanallah. Mereka juga lapar, tapi mereka memuliakan apa? Tamu. Sampai besoknya Rasulullah panggil dia. Rasulullah mengatakan, ajaballah min sani'ikuma bidhaifikuma al-bariha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah takjub dengan sikap kalian berdua terhadap tamu kalian semalam. Luar biasa ya. Turunlah firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara mereka padahal mereka sendiri dalam kondisi lapar, kondisi butuh. Ini persaudaraan yang muncul karena Allah, memberi efek dampak yang luar biasa, berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, Dan disebutkan ketika suatu peperangan, tiga sahabat terkapar terkapar, maka salah satu kehausan, dia haus. Ketika mau dikasih air minum, dia dengar temannya kehausan, minta air. Maka dia bilang, tolong kasih teman saya, dia lebih membutuhkan air daripada saya ya. Akhirnya yang bawa air pindah ke teman satunya. Ketika dia mau minum, dia dengar teman satunya lagi yang juga terluka parah ya, mengatakan, aku pingin air. Maka dia dengar rintihan saudaranya. Dia berkata, temanku lebih butuh air, berikan kepadanya. Bayangkan ithar ketika akan meninggal dunia, terluka parah dalam peperangan, dia haus, dia mendengar temannya kehausan, dia bilang, kasih temanku dulu. Akhirnya yang tadi yang pertama bilang kasih ke temanku, dikasih temannya, dia meninggal. Akhirnya dibawa kepada satunya bilang kasih kepada temanku. Dibawa ke satunya lagi, dia bilang kasihkan kepada teman yang pertama kalau tidak salah ya, atau belum meninggal ya, kasihkan yang ke teman pertama. Intinya tiga-tiganya meninggal dan tidak minum, semuanya karena ithar, karena mendahulukan yang lainnya. Inilah dampak atau efek berteman karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berteman karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah ibadah yang sangat agung. Yang pertama, kalau kita berteman karena Allah, niat kita perbaiki. Jangan kita munafik. Tunjukkan kepada teman seakan-akan karena Allah, ternyata ada udang di balik rempeyek. Kita ingin cari dunia dari dia. Ini hati-hati. Kita tunjukkan kita ikhlas tulus, ternyata ada dunia. Kita berteman, kalau dia kasih dunia, kasih hadiah, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tapi jangan kita menampakkan seakan-akan karena Allah, ternyata di balik itu kita karena duniawi. Kita telah berkhianat kepada dia. Tidak boleh. Kalau kita benar berteman, ya berteman karena Allah. Kita dekat karena orang ini baik, karena orang ini punya jasa terhadap dakwah, karena orang ini berakhlak mulia, karena orang ini pemaaf, karena dia akhlaknya mulia, karena dia ramah, karena dia suka ke masjid, karena dia punya andil dalam dakwah, maka kita berteman dengan dia dan kita menghargai dia sebagai seorang yang punya andil dalam dakwah, bukan karena duniawi. Jangan kita munafik menunjukkan kita ikhlas, ternyata karena duniawi. Dan ini harus kita pertahankan karena ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namanya berteman, apalagi sahabat khusus karena Allah, tentu ada kelaziman. Ngomong-ngomong, buka puasa jam berapa ini? Jam berapa kita berhenti, akhi? Berapa menit lagi? Hah? Sekarang ini? Jadi berhenti sekarang? Dipaksa berhenti? Ya sudah. Orang itu sudah apa? Ya, iya. Tapi jika orang itu sudah berusaha untuk menghubungi, untuk meminta maaf, tapi karena jarak dan tidak ada kontak yang bisa dihubungi untuk mohon maaf, apakah teman yang sudah disakiti itu bermaksud berusaha? Tidak apa-apa. Artinya bagaimana sebabnya saya. Iya. Makanya jangan cari masalah sama orang. Jangan cari masalah sama orang. Hukum asal
kalau kita bermaksiat kepada Allah, hukum asal Allah memaafkan. Apa susahnya Allah maafkan? Tapi hukum asal, kalau orang punya masalah sama orang lain, hukum asal dia nuntut. Makanya dalam tafsir dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Fatir disebutkan bahwasanya pada hari kiamat kelak seorang ibu akan datang kepada anaknya, dia minta tolong. Wahai anakku, bukankah kau dulu dalam perutku janin? Kata anaknya, benar ibunda. Bukankah dadaku yang menjadi air minuman bagimu, makanan asupan gizi bagimu? Kata dia, benar ibunda. Bukankah pangkuanku adalah kasurmu dulu? Kata dia, benar ya ibunda. Bisakah saya minta satu pertolongan? Kata anaknya, silakan. Saya punya satu dosa saja, bolehkah kau pikul? Kata dia, mohon maaf ibunda, saya juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli dengan ibunya. Ibunya bilang, wahai anakku, bukankah? Kata sang anak, ilaiki anni, tinggalkan aku wahai ibunda. Dia tidak mau ketemu dengan apa? Ibunya. Jadi seorang semua sibuk dengan dirinya. Kalau bisa ngambil kebaikan dari orang, dia akan ambil. Kalau dia bisa ngambil kebaikan, jangankan dari temannya, dari suaminya, dia akan ambil. Kalau dia bisa ambil kebaikan dari istrinya, dia akan ambil. Semua orang ketakutan. Ini anak mikul dosa satu ibunya, dia enggak mau. Dia juga sibuk. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan kabur. Hari itu akan kabur dari temannya, dari saudaranya, dari temannya, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dari istrinya. Sebagian ahli tafsir mengatakan apa? Dia tidak mau dituntut karena dia tahu ketika di dunia dia kurang menunaikan hak suaminya, dia kurang menunaikan hak ibunya, dia kurang menunaikan hak ayahnya, dia kurang menunaikan hak anaknya, dia kurang menunaikan hak istrinya, dia kurang menunaikan hak saudaranya, maka dia kabur, tidak ingin ketemu. Karena dia kalau kabur pasti mereka nuntut. Saya tidak bicara teman, saya bicara tentang istri suami. Istri aja akan nuntut suami, suami akan nuntut istri. Mana sini kalau bisa pahalamu kirim sama saya, kalau enggak dosaku kau pikul. Apalagi cuma sekedar teman. Istri saja dituntut, suami saja dituntut, ibu saja dia tuntut, anak saja dia tuntut, apalagi sekedar teman. Oleh karenanya kalau seorang hidup ini jangan cari masalah sama orang lain. Kalau punya masalah segera minta maaf. Kalau minta maaf harus merendah. Jangan minta maaf kemudian sombong, sudah minta maaf masih sombong lagi ya. Bilang, ya ukhti, kalau saya punya salah sama kamu maafin. Bilang saya salah, bukan kalau saya punya salah, seakan-akan masih ada kemungkinan tidak bersalah. Bilang saya salah sama kamu, saya kemarin menyakitimu, maafkan aku. Jangan sudah minta maaf masih sombong lagi. Dan jangan minta maaf nunggu lebaran, nunggu puasa. Kapan saja punya dosa salah segera minta maaf. Karena kalau dia tidak maafkan, urusannya di akhirat. Kata Nabi, hatta latmah, sampai satu tamparan itu juga akan dituntut oleh orangnya pada hari kiamat kelak. Harta, meskipun satu siwak akan dia tuntut pada hari kiamat kelak. Harga diri, ketika harga diri kawan dijatuhkan, dia tuduh yang tidak-tidak, ya, dia sebarkan hoaks, isu yang tidak-tidak tentang kawannya, ternyata tidak benar, dia akan dituntut pada hari kiamat kelak. Akan dituntut pada hari kiamat kelak. Tetapi jika seorang sudah taubat kepada Allah dan berusaha untuk minta maaf kepada orang yang dia zalimi, dan dia sudah berusaha, dia cari informasinya, dia tanya kakak-kakaknya, dia tanya adiknya, dia tanya temannya, masih ada kontak orang ini atau tidak, dia berusaha semaksimal mungkin, ternyata dia tidak ketemu, apa boleh buat? Maka dia hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia taubat nasuha, mudah-mudahan Allah akan yang mewakili dia pada hari kiamat kelak untuk berhadapan dengan orang tersebut ya. Tetapi dia harus tunjukkan bahwasanya dia benar-benar optimal berusaha cari orang tersebut. Dan subhanallah, orang Indonesia itu mudah memaafkan, insyaallah mudah memaafkan. Kenyataan membuktikan orang Indonesia mudah memaafkan. Punya salah kita minta maaf, kirim kue, insyaallah ya. Apalagi kita kirim rekening, insyaallah insyaallah mudah maafkan. Buktinya apa? Buktinya sebagian koruptor masuk penjara, sudah keluar dimaafkan, dipilih lagi. Benar atau tidak? Orang Indonesia mudah memaafkan. Baik, berikutnya.